Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahrin. Al-ayat. Hadirin rahimakumullah, pemirsa RRN TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya masih semangat untuk berpuasa dan masih mengikuti acara kita, yaitu acara penentram kolbu pengiring buka puasa. Sekarang kita sudah memasuki masa-masa lewat 20 hari bulan puasa, yang sehingga banyak orang menunggu-nunggu yang namanya malam Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah, setiap malam bulan puasa, setiap malam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyeru kepada umat manusia itu 3 kali. Yang pertama, orang yang berdoa pasti dikabulkan. Orang yang bertaubat pasti diterima taubatnya. Orang yang mohon ampun pasti diampuni dosa-dosanya. Ini tiap malam Allah berseru seperti itu. Oleh karenanya, ini lecutan bagi kita, harus seringlah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena siapapun yang meminta kepada Allah akan dikabulkan, siapapun yang ingin bertobat akan dikabulkan doanya, akan diterima tobatnya, siapapun yang minta ampunan bakal diampuni dosanya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya, siapapun orang yang mau menabung kepada zat yang kaya tidak miskin, yang selalu menepati tiada zalim. Nah, ini maksudnya, kalaulah kita lihat redaksi hadis dan banyak pentafsir hadis mengatakan, siapapun orang yang mau menabung kepada zat yang tidak pernah miskin, nah ini maksudnya adalah melaksanakan zakat. Nah, ini juga yang disebutkan zakat fitrah. Sebab Allah tidak butuh sesuatu, tapi kita harus mengeluarkan sesuatu untuk memenuhi kewajiban kita sebagai seorang hamba. Makanya dibahasakan siapapun yang ingin menabung kepada zat yang tidak pernah miskin, zat yang amanah, ya silahkan. Nah, itu pada bulan Ramadan. Lalu selanjutnya, hadirin rahimakumullah, setiap Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membebaskan 1 juta penghuni neraka. Bayangkan, setiap Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan 1 juta penghuni neraka. Bahkan ketika hari atau malam Jumatnya, Allah membebaskan penghuni neraka 1 juta per jamnya. Dan ketika akhir Ramadan, Allah membebaskan dari mulai pertama masa Ramadan sampai akhir, dibebaskan sejumlah itu ketika malam akhir Ramadan. Hadirin rahimakumullah, disinilah bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya, bentuk pengampunan Allah kepada umatnya. Penghuni-penghuni neraka itu akan dibebaskan ketika malam Ramadan. Lalu selanjutnya, di malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril itu beserta banyak tidak terhitung jumlahnya para malaikat turun ke bumi, ya, turun ke bumi untuk mengurusin banyak urusan yang dibebankan oleh Allah kepada mereka. Lalu mereka, para malaikat itu ikut sholat, bertemu dengan umat Nabi Muhammad SAW yang sedang berzikir, yang sedang sholat. Mereka bahkan disebutkan di sana menjabat tangannya. Dan mereka ikut mengaminkan, mendukung doa-doa yang disampaikan oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka mengikut
doa tersebut dan mengaminkan doa-doa tersebut. Makanya jangan sia-siakan malam Ramadan, terutama tadi ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu para malaikat datang kepada kita mengaminkan doa-doa yang disampaikan oleh kita. Lalu ketika sudah mulai fajar menyingsing, malaikat Jibril menyeru kepada semua para malaikat itu. Maksudnya untuk kembali ke tempat asalnya, naik lagi ke langit. Nah, semua malaikat tadi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya malaikat Jibril, bagaimana dengan umat Nabi Muhammad yang sedang berdoa ini? Bagaimana nasib mereka?" Lalu Jibril berkata, "Oh, jangan takut, mereka itu dirahmati Allah dan insya Allah akan diampuni semua dosa-dosanya, kecuali 4 macam jenis orang. Yang pertama adalah para pecandu arak, para peminum alkohol. Nah, ini tidak ada dalam rahmat Allah dan tidak dimaafkan kesalahannya. Yang kedua adalah orang yang terlalu berani kepada orang tuanya, atau orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dan yang ketiga, pemutus tali silaturahmi. Yang keempat adalah orang yang memboikot kawannya sendiri. Dalam arti kata tidak bertanya paling lama 3 hari. Itu banyaklah keterangan yang sudah disampaikan. Bahkan ketika kecil juga kita jangan sampai kita nggak berkata-kata dengan teman kita selama 3 hari. Itu namanya pemboikotan. Hadirin rahimakumullah, tadi orang yang tidak diberi rahmat oleh Allah, tidak diampuni kesalahannya, bahkan ketika malam Lailatul Qadar itu ada 4 macam. Saya ulangi, 1 adalah orang yang pecandu alkohol, tukang mabok, ya, tiap hari mabok kerjanya, pagi juga mabok, siang mabok. Nah, yang kedua, orang yang durhaka kepada orang tuanya, yang selalu melawan kepada orang tuanya, yang tidak taat kepada orang tuanya. Bahkan sering kita dengar kepada orang tua, kita tidak boleh membantah kata-kata walaupun dengan kata atau nggak mau, atau mengeraskan suara kita. Itu sudah termasuk orang yang durhaka. Lalu berikutnya, yang ketiga adalah orang yang memutuskan tali persaudaraan, orang yang memutuskan tali silaturahmi antar famili. Ada ikatan keluarga, ada masalah sedikit, putus ikatan keluarganya. Ini tidak dimaafkan, tidak diampuni kesalahan-kesalahannya. Lalu yang keempat adalah orang yang memboikot temannya, yang sehingga tidak berkata-kata, malah kadang-kadang mengajak orang lain, jangan temenin si Anu, jangan temenin si Anu, jangan temenin si Anu. Itu kalau lewat 3 hari, ini tidak dimaafkan dan tidak diampuni kesalahan-kesalahannya. Hadirin, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang 4 jenis macam orang tersebut. Lalu berikutnya, itu setelah lewat malam Lailatul Qadar, tibalah masa Idul Fitri. Itu para malaikat itu turun lagi ke bumi. Mereka itu kalau di hadis kita baca, berdiri di perapatan-perapatan mengupai, apa itu? Mengajak orang-orang keluar. Silakan meminta ampunan, silakan meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya kita juga keluar ketika pagi hari setelah melaksanakan salat subuh, kita melakukan sholat Idul Fitri. Nah, ketika kita sudah masuk ke tempat sholat Idul Fitri, mau di masjid, mau di lapangan, kalau saat ini ada wejangan, ada arahan, kita diperbolehkan untuk sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Silahkan saja. Nah, ketika sholat Idul Fitri, di sanalah Allah berfirman kepada para malaikat, "Hai para malaikat, kiranya apa yang pantas aku berikan kepada hamba-hambaku?" Apa jawaban para malaikat? "Ya Allah, ya Rabb, berikanlah, lunasinlah bayaran kepada mereka." Jadi seolah-olah kita berpuasa itu minta buruh, minta gaji. Nah, sehingga malaikat juga lunasin. Nah, Allah berfirman, "Wahai malaikat, saksikan bahwasanya aku mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa dan juga
mengabulkan apapun yang diminta oleh mereka, yang baik yang berkaitan dengan dunia maupun yang berkaitan dengan agamanya. Ini keutamaan-keutamaan orang yang berpuasa, dan mudah-mudahan kita sampai akhir Ramadan ini sukses melaksanakan puasa, dan mudah-mudahan juga diampuni dosa-dosa kita, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya mudah-mudahan apapun permohonan kita kepada Allah yang baik-baik diijabah semuanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.